Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disesepti Rizkyanti dengan NIM P071310200012, prodi D3 Gizi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Contohnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis, tentram, aman, dan damai. Pemikiran tersebut bukan berarti bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya yang bermartabat. Pembangunan sosial budaya di Indonesia harus memakai paradigma Pancasila agar meningkatkan harkat dan martabat manusia, sehingga manusia Indonesia akan berbudaya dan beradab, serta tidak menghasilkan sifat yang biadab, kejam, brutal, dan bersifat merusak manusia atau hal lainnya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia menganut kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Contohnya, sila pertama dan sila kedua bisa dilihat dari pemberian negara terhadap jaminan masyarakat untuk menganut kepercayaannya masing-masing yang tetap berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus berdasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai suatu paradigma pembangunan hukum, Pancasila menghendaki bahwa perkembangan dalam masyarakat menjadi titik tolak keberadaan suatu produk hukum. Contoh Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Segala pembangunan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sehingga menghormati ketertiban hidup beragama dan rasa keagamaan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan beragama. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuan pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pancasila sebagai paradigma ilmu dan teknologi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan iptek demi kesejahteraan manusia. Contohnya, dimensi idealisme. Nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya.